Oke, geng, welcome back to my channel. Di sini saya mau memberikan sedikit informasi yang sangat banyak orang tidak paham, yaitu kondisi seperti Nasdaq hari ini. Saya trading di Nasdaq, tetapi saya trading di dalam range, yang dimana harga tidak lebih dari range harga kemarin, yaitu di sini. As you see, jadi kita di dalam ini. Itu namanya trading di range ya, atau consolidation. Nah, kamu tahu sendiri kan, kalau trading di range itu buat scalper sangat bagus sih, aku bilang. Karena bahkan kalau kamu seorang scalper yang dimana quick thinker, cepat dia mengambil keputusan, misalkan dia mengambil 50 poin atau 40 poin, bahkan 20 poin, di Nasdaq bukan hal yang sangat susah di kondisi market seperti ini. So, ini 5 menit, coba saya eksekusikan yang 5 menit, ambil yang 1 jam, supaya kalian lebih paham dengan bagaimana saya menentukan atau trading di range ya. Saya kecilkan dulu ini. Sebentar ya. Aku ada posisi. Ini 15 menit ya. Jadi ini 1 jam. Mengapa aku selalu kasih 1 jam yang lebih besar? Karena dari 1 jam, di 1 jam lah saya menentukan arah market saya. Tapi itu bukan hanya dari 1 jam, dari 1 hari, dari day atau weekly juga. Cuman untuk mengambil kesimpulan di level, saya selalu menggunakan 1 jam. Nah, ini adalah level-level penting di mana itu data dari hari kemarin. Jadi saya itu, dengarkan baik-baik ya, saya itu sangat simple trading saya. Saya hanya mengambil low, high dari hari kemarin. Kamu lihat ini. Ini. Jadi saya fokus mengambil pergerakan dari level ke level. Jadi misalkan kayak tadi nih, ini adalah kunci trading saya. Kita buang dulu fair value gap ini, saya tidak memakai ini ya, lagi-lagi. Kalau kalian pecinta ICT ya mungkin itu perlu buat kalian, namun saya tidak memakai fair value gap. Itu hanya I don't know why I don't wanna delete that. Mungkin aku butuh itu nanti di masa depan, karena kadang masih aku memakai fair value gap kalau aku scalping atau kalau kalau saya tidak trading day trade. Seperti hari ini saya nggak memakai itu, tetapi saya lebih memahami sikap dari price market itu, yang dimana seperti ini higher low, maka saya akan beli di sini and I exit di sini, dan saya juga sell di sini, saya exit di sini, dan itu ada titik-titik tertentu di mana aku exit. Jadi seperti ini case-nya pagi ini, kalau saya enter di sini atau di sini, saya selalu mengambil di daerah sini, bukan di sininya. Ini terlalu gimana ya? We don't know. Jadi aku ambilnya kayak low hanging fruit, guys. Trade yang sangat simple. Istilahnya ini slice of cake atau satu kotak cake, saya ambil hanya 1 sendok. Artinya 1 sendok, 1 slice. Jadi misalkan aku enter di sini, ambil 20 poin and exit, and then that's what I'm doing today. Ya, makanya aku tidak suka scalping karena exhausting, guys. Aku bilang sama kalian, mental capacity kita itu terkuras kalau kita scalper. Itu makanya aku tidak scalping lagi. Itu makanya aku lebih trading di day trading, you know what I mean? So that's what I'm doing. Nah, banyak yang bertanya, coba dulu dikasih alasannya mengapa masuk di
di sebuah trading, apa alasannya? Saya pikir saya sudah memberikan alasan yang sangat valid ya, super valid, dan alasan saya itu sangat gampang guys. Alasan saya begini, aku lagi exit barusan jadi agak kurang fokus saya di trading saya karena aku ada posisi 3 kontrak. Oops, seperti yang kamu tahu ini adalah trendingnya. I don't know if mic, oh my god, my microphone doesn't work. Saya tidak sadar kalau mikrofon saya tidak nyala. Oke, hopefully ini membantu. Udah 5 menit loh. Jadi kalau kamu tanya apa alasan saya? Satu, saya ikuti tren, oke? Ikuti tren. Kemudian saya selalu target saya itu sangat logika atau sangat reasonable. Saya mengambil target-target yang sangat logik atau di daerah range kemarin, di mana biasanya price kita itu akan bermain di sini. Jadi seperti ini ya. Kita initial balance kemarin, kita tradingnya di dalam initial balance. Kita nggak breakthrough ke atas, kita nggak breakthrough ke down. Dan hari ini kita masih di dalam. Maka yang saya lakukan setelah pagi, yaitu di 5 menit. Let me see, let me tell you. Begini nih, di 5 menit. Price action begini guys, itu kita di consolidation ya. Jadi makanya aku bilang ini adalah impian semua para scalper. Nah, seperti yang aku bilang, jika ada level sebelumnya, maka kita nggak perlu mengambil level lagi di sini. Ambil aja ini level dari kemarin. Ini reference. Nah, seandainya tidak ada level di antara sini, baru kita bikin ini, OP, open print. Makanya kamu nggak melihat ada yang kuning. So, jadi jika kamu perhatikan, ini kita kena di level di sini, maka saya tidak khawatir tadinya untuk trading di enter di sini, apalagi melihat ini, dan target saya di sini. Sesimpel itu guys. Jadi kita harus mampu membuat kesimpulan atau kita harus mampu untuk quick think kalau jadi scalper ya. Jadi scalper itu jangan mengharap kamu resikokan 100, kamu berharap mengambil $700. No, misalkan kalau kamu resikokan 200, ya you get 400 atau mungkin 300, and that's okay, which is not great, but that's how I trade my scalping. Jadi I think kamu sudah paham lah gaya trading saya. Jadi kita lihat ini, jadi kita nggak pernah breakthrough. Sampai jam segini masih buka ya market, tapi kita nggak pernah breakthrough di sini. Dan hanya sedikit lagi ke level ini, they don't touch. Makanya aku bilang sangat perlunya tidak menjadi perfectionist menjadi trader. Karena kalau kita perfectionist di trading guys, oh my god, itu akan menyakitkan menjadi seorang trader, So anyways, kita nggak touch ini, but you see this, hanya sedikit lagi ini. That's why I say kadang dari 4 atau 5 bahkan 10 poin, kalau saya melihat price actionnya kemungkinan bakalan reversal down, aku just exit, Jadi itu yang kulakukan hari ini. Apalagi mengingat hari ini adalah hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu price action kadang tidak tidak bisa diprediksi ya kalau hari Jumat. Nah, so what do I'm trying to tell you guys? Setelah melihat ini tadi breakthrough trading itu, di saat kamu melihat begini,
ada dari level dia. Di sini kan ada level. Ini level dari mana? Dari previous level di sini. Ini level loh. Oke? Jadi kamu perhatikan ini, bahkan kita masih going beberapa 40 poin di sini ya. So, yang coba saya kasih tahu ke kalian, kalau sudah di level begini, selalu perhatikan, atau kalau kau mendengarkan saya bilang level, yaitu either support atau resistance ya, atau supply and demand. Jadi, excuse me guys, oh my god. Wait a minute. Jadi yang ku bilang, jika kamu memperhatikan price action masuk ke level, daerah level begini, kamu lihat candle analisis kamu. Seperti ini kan sign di mana buyer di sini. Buyer di sini. And then ketika ada yang kedua ini namanya buat saya candle trigger ya. Ini trigger saya untuk berantisipasi untuk ikut beli. So ini break dari candle sebelumnya. Di sini dia kan breakthrough nih. Udah. Nah, kalau kamu memakai exponential moving average 9 dan 21 ini ya. Kalau kamu memakai itu, dan ini juga ada VWAP kalau nggak salah, yang dot ini VWAP. Maka, dan ini kebetulan jam 9.46. Karena waktu itu atau jam juga penentu untuk E+ setupmu, E+ gamemu. Jadi buat saya yang seperti ini, oke. Yang begini, ini E+. Mengapa saya katakan ini E+? Satu, di jam New York sesi setelah 30 menit volatile-nya sudah agak stabil, dan kita di level, dan moving average juga cross, dan kita di atasnya ini price, di atasnya VWAP. Nah, gitu. Kalau kamu memakai indikator, ya kan? Nah, seandainya kamu takut mengambil yang ini agak agresif ya, cuman itulah perlunya perlunya kamu harus on point price actionmu di sini. Price action, risk management, oke? Jadi risk management juga harus main. Yang artinya kalau kamu enter di sini, ya stop lossmu di bawah candle sebelumnya. Itulah perlunya memahami candle analysis. Dan kenapa aku beli? Karena aku mengikuti tren. Aku tahu guys, aku tahu. Ini sangat mafioso. Cuman kalian, kalau kalian, jika kalian memahami apa yang ku kasih tahu ini, kalian itu nggak perlu kalian harus beli, mengeluarkan banyak uang untuk beli kelas, karena ini walaupun seperti yang ku bilang, karena ini gratis, banyak orang tidak follow, which is masuk akal. Memang begitu, kalau yang gratisan kadang orang suka sepele. Namun, kamu membeli kelas 17 juta atau 20 juta, 50 juta, belum tentu sebagus yang gratis gitu. You know what I mean? But, di sini saya disclaimer, strategi itu banyak. Jadi, kamu harus mengikuti strategi yang memang benar-benar kamu sudah saksikan atau kamu sudah buktikan kalau itu sangat profitable atau memiliki hasil gitu loh. Jadi kalau 3 bulan kamu tidak profitable, ya sudahlah, kamu ganti yang lain gitu. Karena tidak rahasia, karena ribuan strategi di luar sana, it work guys. Is tergantung kita masing-masing ya, tergantung cara kita trading gitu loh. So anyways guys, itulah alasan saya masuk di trading ini. And then, ini tentunya saya take profit one di sini. Tujuan saya sebetulnya di sini. Namun saya nggak sampai di sini. And then, I believe setelah adanya ini, yang besar ini, karena breakthrough this, and then, aku tahu ini masih kita di holding di 9 exponential moving average, tapi waktu saya sudah harus berempong ria, kasih anak makan lah, baru bangun lah, segala macam. So I exit di sini. Saya exit dan hari ini.
So that's all today. Jadi banyak yang bertanya apa alasannya masuk, yaitu dia saya ikuti tren, saya dari level, dan saya memahami struktur market. Ini higher low, ya aku masuk di sini gitu. Karena itu syarat saya. Kalau saya mau beli, saya selalu usahakan belinya di higher low, bukan di breakthrough begini. Jadi yang profit saya tinggalkan karena aku takut ambil resiko di sini. Jadi saya hanya ambil 30% atau 20% profit. It's not gonna work for me. So, dulu iya, saya tunggu breakthrough dulu, breakout dulu, dan sekarang saya nggak meyakini itu sebagai trader yang bagus. Saya itu lebih bertanya ke saya, apakah risk rewardnya ini worth it? Apakah worth it saya mengambil ini? Saya stop loss mungkin di sini, tapi saya hanya aim di sini. I don't think so. Tapi kalau saya ambil di sini resikonya, dan saya mungkin 300, 500, and then yang saya tuju di sini jadi 1/3 atau 1/2,5 RR, Jadi poin saya untuk mengambil sebuah trading itu atau masuk di market itu, yang saya kalkulasikan risk rewardnya. That's it, guys. Ikuti tren, and then ada struktur market yang bagus, dan jika saya melihat price action di range yang harga kemarin, maka yang saya perankan adalah scalper, bukan day trading. Maka saya ambil scalp seperti ini. Karena look, ini kalau kamu tanya, ini memang tujuan saya di sini ambil profit. Namun kan tidak selalu begitu. Suka-suka market kan, bukan suka kita. Itulah perlunya kita melihat candle satu persatu, sifat-sifat candle, and then kita bisa exit di sini. You know what I mean? Kamu exit di sini gitu loh. Semoga ini membantu, guys, and that's all for today, and then see you in the next video. Bye bye.